Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait realitas moral pendidikan politik. Yang dimana di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pengertian realitas moral dan politik. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan politik. Untuk slide selanjutnya, pengertian realitas akan dipaparkan oleh saya sendiri. Realitas atau kenyataan dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata yang benar-benar ada. Dalam pengertiannya yang sempit, dalam filsafat barat, ada tingkat-tingkat dalam sifat dan konsep tentang realitas. Kemudian, untuk slide selanjutnya, pengertian moral. Istilah moral dari segi etimologis menurut Kapren dalam Destimita 2009 berarti ada adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 halaman 1059 mengartikan moral sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum. Bermoral artinya mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak mulia. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik menurut istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political socialization. Istilah political socialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political socialization, banyak yang meninonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Menurut Ramlan Subakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Subakti 1999 berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik mengenai negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Slide selanjutnya mengenai perkembangan pendidikan politik. Nah, sebelum membahas mengenai perkembangan pendidikan politik, di sini pendidikan dan politik itu adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik dalam suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Nah, keduanya itu saling melengkapi dalam proses pembentukan karakteristik masyarakatnya. Dalam lembaga pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, sedangkan di dalam lembaga politik itu dapat membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan pendidikan politik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu perkembangan pendidikan politik di dunia barat. Di negara-negara barat, kajian hubungan tentang pendidikan dan politik itu sudah dimulai oleh Plato yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Republik. Nah, Plato ini merancang suatu sistem pendidikan yang bukan hanya menghasilkan suatu pandangan yang benar dan pemikiran yang tepat mengenai para pemimpin di masa datang, namun juga mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang seharusnya tidak dapat dipilih menjadi pemimpin. Selanjutnya, perkembangan pendidikan politik di dunia Islam. Sejarah peradaban Islam itu banyak ditandai oleh keunggulan atau kesungguhan ulama dan para umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan. Nah, di dalam politik, tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil untuk dapat ditegakkan. Salah satunya itu dapat melalui kekuasaan untuk mempertahankan syiar Islam. Sedangkan pendidikan bergerak untuk menyadarkan umat dalam menjalankan syariatnya.
Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendidikan itu adalah sarana dakwah. Pendidikan dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau penopang kerangka politik. Nah, selanjutnya itu perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Menurut Muchtar Bukhari, ia mengemukakan bahwa terdapat 4 pemikiran yang mendukung berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik. Di antaranya itu, yang pertama, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Yang ketiga itu adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Dan yang keempat itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dari penjelasan tersebut terdapat keyakinan bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas. Selanjutnya ada fungsi pendidikan politik. Nah, fungsi pendidikan politik itu sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Nah, fungsinya selain untuk pengetahuan dan pemahaman mengenai politik, nah pendidikan politik juga memiliki fungsi untuk dapat mengubah dan membentuk perilaku seseorang menjadi partisipan politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Lanjutan dari fungsi pendidikan politik. Selanjutnya ada fungsi pendidikan politik bagi individu. 1. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat, penuh sesak, dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan perjujanaan. 2. Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tetapi juga membentuk individu yang baru. Selanjutnya ada tujuan pendidikan politik. Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai salah satu usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dari tujuan pendidikan di atas dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang demikiannya hampir sama, tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri. Baiklah, kita di sini masuk ke bentuk pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira pada tahun 2004 di sini dibagi 3, yaitu menurut bahan itu dalam bentuk bahan bacaan, media audiovisual, lalu lembaga formal maupun informal. Nah, bahan bacaannya itu contohnya itu seperti surat kabar, majalah, terus ada website, terus Facebook, apa segala macam itu media-media sosial. Terus yang kedua ada siaran radio dan televisi serta film, itu bisa ada pendidikan politiknya juga dalam bentuk pendidikan politik. Terus yang ketiga ada lembaga atau asosiasi dalam masyarakat kayak masjid, gereja, kayak tempat menyampaikan khutbah, terus sama lembaga pendidikan formal dan informal. Nah, berdasarkan pendapat di atas yang tadi, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Nah, pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi doang, tapi dapat diberikan melalui media. Misalnya kayak media cetak dalam berbentuk artikel, terus ada media sosial juga tadi kan. Itu banyak media sosial kayak Facebook, Instagram, terus sekarang ada juga TikTok. Itu ada kita bisa masukin pendidikan-pendidikan politik di sana.
Baiklah, lalu di sini ada urgensi pendidikan politik. Nah, pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Nah, warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling penting adalah sebagai penyaring atau filter terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Lalu pemerintahan telah menyadari bahwa generasi muda saat ini tengah hidup di dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan kompetisi antara individu. Kebebasan menjadi satu bagian yang penting dalam era ini. Sadar akan hal tersebut, pemerintah mencoba untuk membangun tameng yang dapat melindungi generasi muda saat ini dari pelunturan dan penghilangan jati diri bangsa. Kekhawatiran pemerintah ini tercermin dalam Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang dalamnya menyebutkan bahwa kaum muda dalam perkembangannya beradab dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaannya. Sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas, maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan. Terus perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh terburuk yang mungkin datang. Jadi, pada kesimpulannya, pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan arahan pada generasi muda saat ini agar memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa. Selanjutnya ada implementasi pendidikan politik. Implementasi pendidikan politik di sekolah. Salah satu upaya untuk membina generasi muda di bidang politik yaitu dengan mempersiapkan sejak awal, terutama sejak duduk di bangku sekolah. Menurut Mohtar Masud dan Colin Masandrew, tahun 2008 nomor 47, sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Jadi, maksud dan menurut Mohtar Masud dan Colin Masandrew bahwa sekolah itu sangat penting karena dengan kita belajar, dengan kita sekolah, kita dapat memahami apa itu dunia politik dan peranan-peranan yang lainnya. Dan sekolah juga memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan saluran pewarisan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Mengapa di sini sekolah bisa dikatakan sebagai saluran pewarisan? Karena hari ini kita bisa menjadi peserta didik, tetapi beberapa tahun yang akan datang kita akan menjadi tenaga pendidik. Nah, materi-materi yang hari ini kita pelajari itu bisa kita salurkan, bisa kita berikan kepada generasi muda yang akan datang. Makanya di sini dikatakan bahwa sekolah juga merupakan saluran pewarisan karena materi yang hari ini kita pelajari bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Sekolah dapat memegang peran penting pembentukan sikap-sikap terhadap aturan permainan politik, rule of the political game, yang tak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal, dan integrasi politik.
Selanjutnya, pendidikan politik di sekolah dapat dilaksanakan di kelas dan melalui aspek-aspek sekolah yang lain di luar kelas. Pelaksanaan di kelas lewat yaitu terbagi menjadi 3. Ada lewat kurikulum, lewat kehidupan, dan lewat guru. Lewat kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu instrumen untuk sosialisasi politik, yaitu sebagai perintis dan penguat nilai-nilai budaya politik masyarakat maupun sistem politik nasional. Poin yang kedua ada lewat kehidupan. Ritual di kelas sosialisasi lewat kehidupan ritual di kelas. Terutama untuk yang pertama ada menanamkan patriotisme dan kesetiaan sehingga terbentuk orientasi emosional yang mantap. Yang kedua, dijadikan basis membentuk kesetiaan pada segala umur warga negara. Poin yang ketiga yaitu memberikan pengalaman kolektif. Pengalaman ini sangat penting bagi penanaman rasa kebangsaan, pengikut setia, dan identifikasi gerakan sosial atau politik. Poin yang ketiga ada lewat guru. Guru sebagai penyebar nilai-nilai politik juga dapat mempengaruhi perkembangan politik siswa dengan membentuk sejenis budaya belajar atau sistem sosial dalam ruang kelas. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang implikasi pendidikan politik yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di sekolah. Saya akan menjelaskan pendidikan politik di masyarakat, yang dimana tujuan utama dari pendidikan politik di masyarakat itu yaitu memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien, yaitu dengan mengembangkan daya kritis rakyat demi meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Nah, kenapa pendidikan politik ini ada juga di masyarakat? Karena ketika seseorang itu telah belajar politik, kemudian misalkan berhenti belajar, maka orang tersebut itu sudah tertinggal dari perkembangan politik. Karena politik itu terus berkembang. Maka pendidikan politik itu dalam bahasa itu memiliki arti bahwa pendidikan itu dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Nah, dengan politik ini kan orang banyak yang memahami bahwa politik itu adalah monopoli para pemimpin lah, kaum berduit, atau kelompok-kelompok istimewa. Nah, maka dari pendidikan politik inilah di masyarakat itu tidak lagi memfokuskan tentang pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan itu bukan ya. Tetapi pendidikan politik di masyarakat ini justru menekankan orang itu untuk beraktivitas atau mengerti tentang aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai asas-asas demokrasi sejati, agar tidak ada lagi kata-kata bahwa politik ini adalah monopoli para pemimpin, kaum berduit, dan kelompok-kelompok istimewa. Begitu kiranya. Dan pada kesimpulannya, materi yang dibawakan kelompok kami ini yaitu yang pertama, bahwa realitas itu adalah hal-hal yang nyata dan benar ada. Dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik ini setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengimbau tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.
Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.